Museum Sono Budoyo telah didirikan pada tahun 1934 dan diresmikan setahun setelahnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dulunya, museum ini adalah yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan yang berdiri di Surakarta sejak tahun 1919 itu bernama Java Institute. Museum pun didirikan di tanah bekas Suten yang merupakan hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Museum Sono Budoyo merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempunyai fungsi pengelolaan benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan, melaksanakan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural, serta penyajian benda koleksi Museum Negeri Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo yang berlokasi di pusat kota, berada dalam lokasi yang strategis, berada dalam lingkungan pusat budaya Yogyakarta yang banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Museum Sono Budoyo itu ada setelah Java Institute ya. Untuk Museum Sono Budoyo ini ada dua tempat, ada dua gedung ya. Yang unit 1 ini untuk tempat pameran temporer dan juga pameran tetap itu. Kemudian yang unit 2 itu ada di Jalan Wijilan, itu untuk sekretariat. Jadi kantornya itu ada di gedung unit 2 dan di sana juga tempat untuk koleksi-koleksi yang tidak cukup dipamerkan di pameran tetap itu kita simpan di gedung unit 2. Museum Sono Budoyo sebagai museum provinsi, kedepannya diharapkan akan menjadi gambaran dari fungsi museum dalam hal pelayanan dan optimalisasi fungsi. Dengan melihat potensi yang dimiliki, sehingga akan mempunyai prospek dan peluang untuk lebih dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka menghadapi persaingan, baik dalam level nasional maupun internasional. Museum Sono Budoyo termasuk salah satu museum yang memiliki koleksi terbanyak. Secara keseluruhan, total koleksi di museum ini mencapai 43.263 buah yang terdiri dari batik, topeng, arca, keramik, gerabah, senjata, patung, dan masih banyak lagi. Secara umum, koleksi di Museum Sono Budoyo dibagi dalam 10 kategori, yaitu numismatik dan heraldika, yang terdiri dari mata uang logam, mata uang kertas, serta tanda jasa dan pangkat resmi seperti cap dan stempel. Kemudian ada koleksi filologi, seperti naskah kuno yang menguraikan sebuah peristiwa. Ada pula koleksi keramologika dari bahan tanah liat bakar seperti guci.
Museum Sono Budoyo bersama Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta resmi membuka pameran Abhinaya Karya 2022. Pembukaan acara yang digelar rutin setiap tahun ini dilaksanakan di Pendopo Timur Museum Sono Budoyo. Pameran yang menghadirkan naskah dan koleksi berisi ilmu pengetahuan Nusantara dalam bentuk aksara ini menampilkan banyak peninggalan yang jarang diketahui oleh masyarakat yang berkunjung. Mulai dari prasasti hingga huruf dari tiap aksara di Nusantara dipamerkan di sini. Yang diadakan pada kali ini yaitu pameran Abhinaya Karya 2020 itu dengan mengangkat tema Vidya Mulya, jejak pengetahuan Nusantara. Vidya itu artinya pengetahuan, kemudian mulya itu adalah keluhuran, kemuliaan, kemudian keagungan. Jadi Vidya Mulya itu adalah pengetahuan yang luhur, yang agung, yang mulia. Koleksi-koleksi yang dipamerkan itu ada naskah-naskah kuno, kemudian ada potongan-potongan prasasti, kemudian ada naskah Al-Quran, kemudian juga ada mesin ketik ya, yang Mbak lihat di sini di Sono Budoyo itu memiliki 8 mesin ketik kuno. Yang 1 itu beraksara Jawa, kemudian yang 7 itu berbahasa atau aksara Latin. Itu kami coba pamerkan di sini juga dengan naskah-naskah kuno. Dan untuk tujuannya mungkin ya Mbak ya, tujuan diadakan pameran ini kami mengajak ke masyarakat berbagai segmen ini Mbak untuk berliterasi bersama tentang tulisan Jawa, tulisan aksara Jawa yang biasa digunakan, dipakai untuk teks-teks kuno yang berbahasa. Ada bahasa Melayu kuno, kemudian Jawa kuno, Bali, Sunda, dan bahkan ke bahasa Sanskerta. Dan juga memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa Museum Sono Budoyo itu mempunyai perpustakaan yang koleksinya itu bahkan tidak ada di perpustakaannya Pemda DIY. Banyak sebagai untuk penelitian mahasiswa-mahasiswa. Jadi yang dari akademisi, kemudian dari instansi pemerintah itu sudah banyak yang tahu. Cuma yang segmen milenial ini yang belum tahu. Nah, makanya kita usung untuk pameran ini tentang pengetahuan buku, naskah kuno, dan sebagainya. Pengunjung diajak balik ke masa lalu untuk mengetahui bagaimana masyarakat Nusantara tempo dulu memproduksi ilmu pengetahuan. Berbagai pengetahuan dan adat kebiasaan yang secara turun-temurun disampaikan secara lisan, mencangkup cerita rakyat, mitos, legenda, hingga sistem kognitif masyarakat, sejarah, hukum, dan hukum adat dituangkan dalam bentuk tulisan dan menjadi tanda periode keberaksaraan di Nusantara. Ini sesuatu yang luar biasa, tidak disangka, dan ternyata antusias itu banyak dari segmen kaula muda, generasi milenial itu banyak Mbak. Semalam itu sudah tercatat 15-an 1.300-an pengunjung, dan itu dari kaum muda semua Mbak.
ini kelihatannya tercatat yang paling banyak untuk pameran kali ini, Mbak. Di antara pameran-pameran sebelumnya, ini paling banyak pengunjungnya. Iya. Dan ini masih sampai ke tanggal 23 nanti kan, Mbak. Nah, insya Allah pengunjungnya itu masih berantusias, bahkan belum dibuka itu sudah pada antri di luar untuk kepingin tahu lah seperti apa gitu. Iya, memang tujuannya juga seperti itu ya. Jadi mengenalkan kepada masyarakat, terutama kepada kaum milenial, mungkin beda ya, yang sekarang kalau kaum milenial itu selalu kelihatannya selalu ingin tahu. Jadi acara ini mungkin karena keingintahuan mereka itu akhirnya berkunjung ke pameran ini gitu, ingin tahu aksara Jawa seperti apa gitu. Kalau koleksinya itu sekitar 30-an, tetapi dengan koleksi yang ada di perpustakaan itu sekitar 140-an koleksi. Dan tadi saya sampaikan bahwa koleksi itu berbeda ya di sini dengan jadi ada beberapa naskah-naskah yang memang di perpustakaan lain nggak ada, kami ada. Jam bukanya kami buka jam 9 pagi sampai jam 21 malam, tetapi ada 2 kali istirahat jeda ya, itu di jam 11 sampai 12, kemudian jam 18 sampai 19. Dan saat istirahat itu betul-betul ditutup, pengunjung nggak boleh masuk, Mbak. Ya, iya. Jadi memang pameran ini didanai dari dana keistimewaan dan memang didukung sepenuhnya oleh Kepala Dinas Kebudayaan, karena Museum Sono Budoyo ini adalah unit pelaksana teknis UPT-nya Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada tanggal 28 saat pembukaan kemarin, Ibu Kepala Dinas berkenan untuk membuka secara resmi, membuka langsung beliau dan sekaligus meresmikan pameran Abhinaya Karya ini, Mbak. Dana keistimewaan ini salah satunya untuk menguri-uri kebudayaan yang ada ya, terkait dengan budaya-budaya yang ada di Yogyakarta, kemudian kepada para seniman-seniman juga biar bisa berekspresi ya, untuk mengembangkan bakat-bakat dari para seniman yang kemudian dipadukan dalam suatu kebudayaan seperti itu. Museum sebagai bagian dari penyangga kebudayaan dan ilmu pengetahuan, mempunyai peran dalam menjalankan riset dan dikemas melalui luaran yang lebih inklusif. Seni komunikasi akademis yang dilakukan museum dalam pameran kali ini jadi catatan jejak pengetahuan Nusantara yang berujung pada pemaknaan kemuliaan. Iya, rencana kami Museum Sono Budoyo ke depan, karena ini ternyata juga banyak antusias dari berbagai segmen yang mengunjungi, mungkin kedepannya nanti koleksi lain yang masih ada banyak. Koleksi Museum Budaya Sono Budoyo itu ada ribuan, masih 3.000-an lebih. Nah, itu yang belum kita keluarkan, nanti kita keluarkan yang lain. Tunggu saja nanti tanggal mainnya, Mbak. Nanti setelah pameran Abhinaya Karya ini, kemudian di bulan November nanti dilanjutkan dengan pameran AMEK. Iya, tidak hanya dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sampai ke kabupaten kota juga, ini para wisatawan yang datang di Yogyakarta dari luar daerah itu juga berkunjung ke pameran ini, ingin tahu juga seperti apa nih pameran Abhinaya Karya Vidya Mulia ini, kok begitu hebohnya. Jadi untuk masuk ke pameran ini free 100%, gratis, tidak ada biaya apapun. Dan Sono Budoyo juga memfasilitasi juga untuk melihat film dokumenter, karena Sono Budoyo juga punya bioskop, mini bioskop. Jadi mungkin pengunjung yang dari sini bisa juga melihat koleksi film
yang ada di Museum Sono Budoyo, tapi dibukanya sore sampai malam, baru jam 5 baru bisa melihat film yang ada di Museum Sono Budoyo.